Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Suci Humaira. Aku Hafizoh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran matematika. Pembahasan kita kali ini berjudul Men-score, menilai, penilaian acuan patokan atau PAP, Dan penilaian acuan normal atau PAN, analisis soal, validitas, dan reliabilitas. Baiklah, pembahasan kita yang pertama yaitu A. Men-score. Yang pertama, pengertian men-score. Ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, Suharsimi Arikunto, yaitu men-score adalah proses memberikan angka terhadap hasil pekerjaan atau jawaban peserta didik berdasarkan aturan tertentu. Skor ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan atau hasil belajar. Yang kedua, menurut Anna Sudijono, yaitu men-score merupakan kegiatan memberikan nilai berupa angka pada hasil tes, di mana angka tersebut mencerminkan tingkat keberhasilan peserta dalam menjawab soal. Yang ketiga, menurut Nana Sujana, yaitu men-score adalah langkah awal dalam proses penilaian, yaitu mengubah hasil pengukuran menjadi angka-angka yang dapat diolah lebih lanjut untuk menentukan nilai akhir. Yang keempat, menurut Jemari Mardapi, yaitu men-score adalah proses kuantifikasi terhadap respon peserta tes dengan menggunakan pedoman atau rubrik tertentu agar hasilnya objektif dan konsisten. Kesimpulannya yaitu secara umum men-score adalah proses memberikan angka atau skor terhadap hasil tes atau pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu sebagai tahap awal dalam kegiatan penilaian. Yang kedua, fungsi dan tujuan men-score. Adapun fungsi men-score yang pertama, mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Dalam pembelajaran, banyak hasil belajar yang awalnya berbentuk kualitatif, seperti esai, praktik, atau sikap. Men-score berfungsi mengubah hasil tersebut menjadi angka atau kuantitatif sehingga lebih mudah dianalisis, disusun, dan diinterpretasikan. Yang kedua, sebagai dasar penilaian. Men-score menjadi landasan utama dalam proses penilaian. Tanpa skor, guru tidak dapat menentukan nilai akhir secara objektif. Yang ketiga, mempermudah analisis hasil belajar. Dengan adanya skor, guru dapat melakukan berbagai analisis seperti rata-rata kelas, nilai tertinggi dan terendah, tingkat kesulitan soal, dan daya pembeda soal. Yang keempat, menjamin objektivitas dan konsistensi. Dengan men-score, menggunakan pedoman yang jelas atau kunci jawaban atau rubriks akan menghasilkan penilaian yang lebih adil, objektif, dan konsisten, sehingga mengurangi subjektivitas guru. Yang kelima, alat komunikasi hasil belajar. Skor menjadi sarana untuk menyampaikan informasi hasil belajar kepada berbagai pihak seperti siswa, orang tua, dan sekolah. Yang keenam, dasar pengambilan keputusan. Hasil skor digunakan sebagai keputusan penting seperti penentuan kelulusan, kenaikan kelas, penentuan peringkat, dan program remedial atau pengayaan. Adapun tujuan men-score yaitu yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan materi. Men-score bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah diajarkan. Yang kedua, memberikan gambaran prestasi belajar. Menurut Nana Sujana, skor memberikan gambaran nyata tentang prestasi belajar siswa secara terukur dan sistematis. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi pembelajaran. Melalui skor, guru dapat mengevaluasi yaitu apakah tujuan pembelajaran tercapai dan apakah metode mengajar sudah efektif dan bagian mana dari materi yang belum dipahami siswa. Dengan demikian, skor tidak hanya menilai siswa, tetapi juga menilai proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan umpan balik atau feedback, yaitu men-score membantu siswa mengetahui kelebihan yang perlu dipertahankan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Umpan balik ini sangat penting untuk meningkatkan motivasi hasil belajar. Yang kelima yaitu menentukan tindak lanjut.
yaitu berdasarkan skor, guru dapat menentukan langkah selanjutnya, seperti remedial bagi siswa yang belum tuntas, dan pengayaan bagi siswa yang sudah mencapai target, dan perbaikan strategi pembelajaran. Yang keenam, mendorong motivasi belajar, yaitu skor juga dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk belajar lebih giat. Kesimpulannya yaitu, men-skor memiliki fungsi utama sebagai alat untuk mengubah hasil belajar menjadi data angka yang objektif dan dapat dianalisis. Sementara itu, tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan materi, mengevaluasi proses pembelajaran, memberikan umpan balik, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, teknik men-skor. Ada 2 teknik men-skor. Yang pertama, teknik skor tes objektif atau skor konvensional dan denda. Yang pertama, pilihan ganda dan menjodohkan. Skor sering menggunakan rumus denda atau hukuman di mana S sama dengan skor, R sama dengan benar, dan W sama dengan salah, dan N jumlah pilihan, atau hanya menghitung jumlah jawaban benar di mana S sama dengan R. Dan untuk jawaban benar salah umumnya menggunakan rumus atau tanpa denda. Isian singkat atau completion, skor maksimum dihitung berdasarkan jumlah item, di mana poin per item atau jumlah isian yang benar. Yang kedua, teknik skor tes non-objektif atau esai uraian. Yang pertama, analytical method atau point method. Skor diberikan per poin berdasarkan kata kunci atau kebenaran jawaban pada setiap langkah atau komponen jawaban. Yang kedua, rating method atau global. Guru membaca keseluruhan jawaban dan memberikan skor berdasarkan kualitas jawaban secara umum atau holistik. Yang ketiga, pembobotan, di mana soal yang tingkat kesukarannya lebih tinggi diberikan bobot yang lebih besar. Selanjutnya, B. Menilai. Yang pertama, pengertian menilai ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharsini Arikunto, yaitu menilai adalah kegiatan untuk mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Yang kedua, menurut Anas Sudijono, penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, menurut Nana Sujana, yaitu menilai adalah proses memberikan nilai terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu Rob Taylor, yaitu penilaian adalah proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Yang kelima yaitu Benjamin S. Bloom, yaitu penilaian adalah kegiatan mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar dalam berbagai ranah atau kognitif, efektif, dan fisikomotor. Menilai tidak hanya pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. Kesimpulannya yaitu, secara umum menilai adalah proses sistematis untuk memberikan nilai atau keputusan terhadap suatu objek atau terutama hasil belajar siswa berdasarkan kriteria tertentu guna mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, fungsi dan tujuan penilaian. Adapun fungsi penilaian yaitu fungsi diagnostik, yaitu penilaian berfungsi untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa. Guru bisa mengetahui bagian mana yang belum dipahami siswa. Yang kedua, fungsi formatif. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran untuk memperbaiki proses belajar, misalnya ulangan harian atau kuis. Yang ketiga, fungsi sumatif, yaitu penilaian dilakukan di akhir pembelajaran untuk menentukan hasil akhir belajar, contohnya ujian semester. Yang keempat itu fungsi penempatan, untuk menempatkan siswa sesuai kemampuan, misalnya pembagian kelas atau kelompok belajar. Yang kelima, fungsi motivasi, yaitu penilaian dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat. Nilai bisa menjadi penyemangat belajar. Yang keenam,
yaitu fungsi administratif. Digunakan untuk laporan hasil belajar seperti rapor dan kenaikan kelas. Dan adapun tujuan penilaiannya yaitu yang pertama, mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu menilai apakah siswa sudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, memberikan umpan balik sebagai bahan perbaikan lagi siswa untuk meningkatkan belajar, guru untuk memperbaiki metode mengajar. Yang ketiga, menentukan nilai atau hasil belajar sebagai dasar pemberian nilai akhir siswa. Yang keempat, mengetahui efektivitas pembelajaran, yaitu untuk melihat apakah metode, strategi, dan media pembelajaran sudah tepat. Yang kelima, dasar pengambilan keputusan, misalnya naik atau tidaknya kelas, lulus atau tidaknya siswa, perbaikan program pembelajaran. Kesimpulannya yaitu fungsi penilaian berkaitan dengan peran penilaian dalam proses pembelajaran, sedangkan tujuan penilaian berkaitan dengan apa yang ingin dicapai melalui penilaian tersebut. Keduanya sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, jenis-jenis penilaian. Yang pertama yaitu penilaian diagnostik, yaitu dilakukan di awal untuk mengetahui kebutuhan, kemampuan dasar, kondisi psikologis, dan gaya belajar siswa sebelum materi dimulai. Yang kedua, penilaian formatif, yaitu penilaian berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan, memberikan umpan balik, dan memperbaiki metode pembelajaran agar lebih efektif. Yang ketiga itu penilaian sumatif, penilaian yang dilakukan di akhir lingkup materi, semester, atau tahun ajaran untuk mengukur pencapaian standar kompetensi siswa. Yang keempat itu penilaian penempatan, dilakukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar yang sesuai dengan karakteristik atau kemampuannya. Yang kelima yaitu penilaian selektif. Penilaian ini bertujuan untuk menyeleksi siswa, misalnya untuk menentukan kelulusan atau masuk ke jenjang berikutnya. Selanjutnya yang C, penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama, pengertian PAP. Ada menurut beberapa ahli tentang pengertian penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama, menurut Bloom, penilaian acuan patokan adalah penilaian yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah menguasai tujuan pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, menurut Groenlund, PAP merupakan penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa dengan kriteria atau standar performa yang jelas, bukan dengan hasil belajar kelompok. Yang ketiga, menurut Nitko, PAP adalah penilaian yang bertujuan untuk menentukan apakah seorang siswa telah mencapai tingkat penguasaan tertentu terhadap materi pembelajaran. Yang keempat, menurut Ari Kunto, PAP adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa dengan patokan atau kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat diketahui tingkat ketuntasan belajar. Yang kelima, menurut Popham, penilaian acuan patokan digunakan untuk menentukan apakah siswa telah menguasai keterampilan atau kompetensi tertentu tanpa memperhatikan performa siswa lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penilaian acuan patokan atau PAP adalah penilaian yang berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran, penguasaan kompetensi, dan perbandingan dengan standar, bukan dengan siswa lain. Yang kedua, karakteristik penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Penilaian didasarkan pada tujuan atau kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, menggunakan kriteria atau standar tertentu. Ada patokan yang jelas, misalnya KKM, sebagai tujuan untuk menentukan keberhasilan belajar. Yang ketiga, tidak membandingkan antar siswa. Hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan siswa lain, tetapi dengan standar yang sudah ditetapkan seperti KKM. Yang keempat, menilai tingkat penguasaan materi. Fokus utama dari PAP adalah sejauh mana siswa menguasai materi, bukan peringkat atau posisi di kelas. Yang kelima, menghasilkan keputusan tuntas atau tidak tuntas.
Hasil penilaian biasanya berupa tuntas atau mencapai standar dan belum tuntas atau belum mencapai standar. Yang keenam, sifat objektif. Penilaian lebih adil dan konsisten karena berdasarkan kriteria yang sama untuk semua siswa. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Hasil PAP dapat digunakan untuk remedial atau perbaikan bagi yang belum tuntas dan pengayaan bagi yang sudah tuntas. Jadi dapat disimpulkan, karakteristik utama PAP adalah mengukur pencapaian siswa terhadap standar tertentu, bukan membandingkan dengan orang lain, sehingga lebih fokus pada penguasaan kompetensi. Selanjutnya, yang ketiga, implementasi PAP dalam pembelajaran. Implementasi PAP dalam pembelajaran adalah penerapan penilaian yang berfokus pada pencapaian standar kompetensi yang telah ditetapkan. Ada beberapa langkahnya. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Guru lebih dahulu menentukan kompetensi atau indikator yang harus dikuasai siswa sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Yang kedua, menentukan kriteria ketuntasan. Guru menetapkan standar atau KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal sebagai pencapaian. Contohnya, KKM-nya sama dengan 75. Yang ketiga, menyusun instrumen penilaian. Guru membuat alat ukur seperti tes tulis, lembar tugas, observasi instrumen harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan penilaian. Penilaian dilakukan selama atau setelah proses pembelajaran untuk melihat tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Yang kelima, membandingkan hasil dengan kriteria. Nilai siswa dibandingkan dengan standar. Lebih dari KKM sama dengan tuntas, dan kurang dari KKM berarti belum tuntas. Yang keenam, memberikan tindak lanjut. Hasil penilaian digunakan untuk remedial bagi siswa yang belum tuntas dan pengayaan bagi siswa yang telah tuntas. Yang ketujuh, mengevaluasi proses pembelajaran. Guru meninjau kembali apakah materi sudah efektif disampaikan atau metode pembelajaran yang disampaikan dan dilaksanakan sudah tepat. Contoh dalam pembelajaran matematika, tujuannya siswa mampu menyelesaikan soal persamaan linear. Contohnya, KKM ditetapkan 75. Setelah dites, siswa A mendapatkan 80, berarti tuntas, dan siswa B mendapatkan 65, berarti melakukan remedial. Selanjutnya, D. Penilaian acuan normal atau PAN. Yang pertama itu pengertian PAN. Ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, Anas Sudijono, yaitu penilaian acuan normal adalah penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil belajar seseorang peserta didik dengan hasil belajar peserta didik lain dalam kelompoknya. Yang kedua itu menurut Suharsimi Arikunto. Penilaian acuan normal merupakan penilaian yang didasarkan pada normal kelompok sehingga hasil belajar siswa dinilai relatif terhadap prestasi kelompoknya. Yang ketiga menurut Nana Sujana adalah penilaian yang menggunakan distribusi nilai kelompok sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. Yang keempat menurut Norman E. Gronlund. Yang kelima yaitu menurut Robert L. Ebel, yaitu penilaian acuan normal adalah penilaian yang menekankan pada perbandingan hasil belajar antar individu dalam suatu kelompok untuk menentukan posisi relatif masing-masing. Kesimpulannya yaitu dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian acuan normal adalah penilaian yang menggunakan kelompok sebagai pembanding, menunjukkan peringkat atau posisi siswa bersifat relatif bukan berdasarkan standar mutlak. Yang kedua, karakteristik penilaian acuan normal atau PAN, yaitu ada beberapa. Yang pertama, berbasis pada kelompok, yaitu penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil belajar seorang siswa dengan siswa lain dalam satu kelompok atau kelas atau populasi tertentu. Yang kedua, bersifat relatif.
Hasil penilaian tidak mutlak, tetapi tergantung pada kemampuan kelompok. Nilai tinggi atau rendah ditentukan dari perbandingan dengan teman-temannya. Yang ketiga yaitu menggunakan distribusi nilai, yaitu nilai biasanya disusun dalam bentuk distribusi atau misalnya kurva normal, sehingga terlihat kelompok atas, tengah, dan bawah. Yang keempat, menunjukkan peringkat atau ranking. Hasil penilaian sering dinyatakan dalam bentuk peringkat, persentil, dan skor standar, sehingga terlihat posisi setiap siswa dalam kelompok. Yang kelima yaitu tidak berdasarkan standar tertentu. Tidak ada patokan khusus seperti KKM, fokusnya bukan pada apakah siswa sudah menguasai materi, tetapi pada posisi relatifnya. Yang keenam, digunakan untuk seleksi. Biasanya digunakan dalam ujian masuk sekolah, seleksi beasiswa, dan menentukan peringkat kelas, karena membantu memilih siswa terbaik dari suatu kelompok. Yang ketujuh yaitu menekankan perbandingan antar individu. Setiap hasil belajar dianalisis dengan cara membandingkan antar siswa, bukan dengan kriteria atau tujuan pembelajaran. Ketiga, implementasi penilaian acuan normal atau PAN. Ada beberapa. Yang pertama, perencanaan penilaian, yaitu guru merancang instrumen penilaian atau tes ujian yang sama untuk seluruh siswa dalam satu kelas. Tujuannya agar hasilnya bisa dibandingkan secara adil antar siswa. Yang kedua, pelaksanaan tes, yaitu semua siswa mengerjakan soal yang sama dalam kondisi yang relatif sama. Hasil tes ini menjadi dasar untuk melihat perbedaan kemampuan antar siswa. Yang ketiga, pengolahan hasil nilai. Nilai yang diperoleh siswa tidak langsung dinilai secara mutlak, tetapi diolah dengan cara membuat distribusi nilai, menghitung rata-rata dan standar deviasi, dan menentukan peringkat atau persentil. Yang keempat itu penentuan posisi siswa. Hasil penilaian digunakan untuk mengetahui siswa dengan kemampuan tinggi, siswa dengan kemampuan sedang, siswa dengan kemampuan rendah. Yang kelima, penggunaan hasil penilaian, yaitu hasil PAN dimanfaatkan untuk menentukan peringkat kelas, seleksi masuk sekolah atau program tertentu, dan menentukan siswa yang layak mendapat penghargaan atau beasiswa. Yang keenam, tidak lanjut dalam pembelajaran. Itu guru dapat menggunakan hasil PAN untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dan memberikan pembinaan khusus atau remedial untuk yang rendah, pengayaan untuk yang tinggi, dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Selanjutnya, tabel perbedaan PAP dan PAN. Dari segi aspek, yang pertama itu pengertian. PAP penilaian berdasarkan standar atau kriteria tertentu, sedangkan PAN penilaian berdasarkan perbandingan dengan kelompok. Selanjutnya aspek acuan. PAP berdasarkan patokan atau standar, misalnya KKM, sedangkan PAN itu norma kelompok atau hasil sisa lain. Selanjutnya aspek sifat. PAP bersifat mutlak atau absolut, sedangkan PAN bersifat relatif. Selanjutnya aspek tujuan. PAP mengetahui penguasaan materi siswa, sedangkan PAN mengetahui posisi atau peringkat siswa. Selanjutnya aspek fokus penilaian, di mana PAP berfokus pada pencapaian kompetensi, sedangkan PAN berfokus pada perbandingan antar siswa. Selanjutnya aspek hasil penilaian. PAP ditentukan oleh lulus atau tidak lulusnya, atau tuntas dan tidak tuntasnya siswa. Sedangkan PAN berdasarkan pada peringkat, persentil, atau distribusi lain. Selanjutnya aspek ketergantungan kelompok. PAP tidak bergantung kepada siswa, sedangkan PAN sangat tergantung kepada kelompok. Selanjutnya aspek standar kelulusan, di mana PAP tetap atau tidak berubah, sedangkan PAN itu tidak tetap atau bergantung pada hasil kelompok. Selanjutnya, aspek penggunaan. PAP digunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran sehari-hari, sedangkan PAN digunakan sebagai seleksi atau ujian masuk yang dimana menggunakan perankingan. Yang terakhir, aspek contoh, di mana PAP
nilai besar sama dengan tuntas, dan PAN nilai ditentukan dari peringkat di kelas. Selanjutnya F. Analisis soal. Yang pertama yaitu indeks kesukaran. Pengertiannya menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu Arikunto, indeks kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal yang dihitung dari banyaknya siswa yang dapat menjawab soal dengan benar. Yang kedua itu menurut Sujana, merupakan ukuran yang menyatakan derajat kesulitan suatu item soal dilihat dari proporsi siswa yang berhasil menjawab dengan benar. Yang ketiga menurut Daryanto, yaitu indeks kesukaran adalah angka yang menunjukkan tingkat kesulitan butir soal berdasarkan hasil jawaban peserta tes. Yang keempat yaitu menurut Allen dan Yen, indeks kesukaran adalah proporsi peserta tes menjawab item dengan benar yang menunjukkan tingkat kemudahan item tersebut. Kesimpulannya yaitu beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa indeks kesukaran adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesulitan suatu soal berdasarkan banyaknya peserta yang menjawab benar. B. Kriteria atau rumus dan tabel kriteria indeks kesukaran. Yang pertama itu rumus indeks kesukaran. Digunakan rumus yang diberikan Prawironegoro, yaitu IK sama dengan DT ditambah DR per 2 MN dikali 100%. Keterangannya itu IK itu indeks kesukaran soal, DT itu jumlah skor dari kelompok tinggi, DR itu jumlah skor dari kelompok rendah, M yaitu skor setiap soal jika benar, N yaitu banyak peserta. N-nya yaitu 27% dikali N. 2. Ada tabel kriteria indeks kesukaran, yaitu nilai P dan kriteria soal. Nilai P-nya yaitu IK besar sama 0%, kecil sama 27%. Kriteria soalnya, soal dinyatakan sukar. Kolom kedua, IK besar dari 27%, kecil sama 73%. Kriteria soalnya yaitu soal dinyatakan sedang. Kolom ketiga pada nilai P, IK besar dari 73%, kecil sama dari 100%. Kriteria soalnya yaitu soal dinyatakan mudah. Yang kedua, daya beda. A. Pengertian. Ada ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu soal dalam membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama menurut Suharsini Arikunto, yaitu daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Yang kedua menurut Nana Sujana, yaitu merupakan kemampuan butir soal dalam mengidentifikasi perbedaan kemampuan peserta didik, terutama antara kelompok atas dan kelompok bawah. Yang ketiga menurut Daryanto, yaitu adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu soal dapat membedakan peserta tes berdasarkan tingkat kemampuannya. Yang keempat, menurut Anastasi, itu adalah kemampuan suatu item tes untuk membedakan individu yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah pada atribut yang diukur. Kesimpulannya, yaitu dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa daya beda adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu soal dalam membedakan tingkat kemampuan peserta tes atau kelompok atas dan kelompok bawah. Selanjutnya, B. Kriteria, di mana ada rumus dan tabel kriteria daya pembeda. Yang pertama, rumus daya beda. Daya beda dihitung dengan rumus IP sama dengan MT dikurang MR dibagi akar sigma XT kuadrat ditambah sigma XR kuadrat dibagi N dikali N kurang 1. Selanjutnya itu ada tabel kriteria daya beda. Ada IP hitung, IP tabel, dan keterangan. IP hitung besarnya 2,1909, IP tabel 1,7340, keterangannya itu signifikan.
Selanjutnya yang kolom kedua sebesar 11,8392, sedangkan IP tabel 1,7340 dan keterangannya itu signifikan. Kolom ketiga IP hitungnya yaitu 27,2972, sedangkan IP tabel 1,7340 dan keterangannya itu signifikan. Yang kolom keempat IP hitungnya sebesar 20,8464, sedangkan IP tabel 1,7340. Keterangannya signifikan. Selanjutnya yang ketiga itu ada kriteria penerimaan soal atau tabel hubungan antara indeks kesukaran dan daya pembeda. Ada indeks kesukaran itu P, daya beda D, keputusan soal. Indeks kesukaran pada kolom pertama yaitu sedang, sedangkan daya beda baik atau sangat baik, keputusan soalnya itu diterima. Indeks kesukaran kolom kedua itu sedang, sedangkan daya beda cukup, dan keputusan soalnya itu diterima dengan revisi. Pada kolom ketiga, indeks kesukaran yaitu mudah, sedangkan daya beda itu baik, keputusan soalnya itu diterima. Kolom keempat yaitu pada indeks kesukaran yaitu mudah, sedangkan daya beda itu cukup atau jelek, keputusan soalnya yaitu direvisi. Kolom kelima yaitu pada indeks kesukaran sulit, sedangkan daya beda baik, keputusan soalnya yaitu diterima. Pada kolom keenam pada indeks kesukaran yaitu sulit, sedangkan daya beda itu cukup atau jelek, keputusan soalnya yaitu direvisi atau ditolak. Pada kolom terakhir yaitu pada indeks kesukaran semua kategori, sedangkan daya beda itu negatif, keputusan soalnya yaitu ditolak. Selanjutnya, G. Validitas. Yang pertama, pengertian validitas. Validitas adalah tingkat ketepatan atau kesahihan suatu alat ukur, misalnya tes atau instrumen penilaian, dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, suatu instrumen dikatakan valid jika benar-benar mampu mengungkapkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Ada menurut beberapa ahli tentang pengertian validitas. Yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Yang kedua, menurut Anas Sudijono, validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat. Menurut Nana Sujana, validitas berkaitan dengan ketepatan alat penilaian dalam menilai hasil belajar peserta didik. Menurut Sugiono, validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang tepat dilaporkan oleh peneliti. Kesimpulannya, validitas berhubungan dengan ketepatan. Jika suatu tes digunakan untuk mengukur kemampuan matematika, maka soal tersebut harus benar-benar mengukur kemampuan matematika, bukan kemampuan lain seperti bahasa atau hafalan. Selanjutnya, yang kedua, jenis-jenis validitas. Ada 4 jenis validitas. Yang pertama, validitas isi atau content validity. Yang kedua, validitas konstruk atau construct validity. Yang ketiga, validitas kriteria atau criterion relate validity. Dan yang terakhir, validitas tampilan atau face validity. Jadi dapat disimpulkan, jenis validitas yang paling penting dalam pendidikan adalah validitas isi, validitas konstruk, validitas kriteria, sedangkan validitas tampil hanya sebagai pendukung. Yang ketiga, kriteria validitas, di mana tabel kriteria validitas menunjukkan kriteria validitas dan tingkat validitas, di mana 91% sampai 100% itu tingkat validitasnya sangat valid. Lalu 61% sampai 90% tingkat validitasnya valid. Lalu 41% sampai 60% tingkat validitasnya cukup valid. 11% sampai 40% tingkat validitasnya kurang valid. Lalu 0 sampai 10% tingkat validitasnya tidak valid. Selanjutnya, H. Reliabilitas. Yang pertama itu pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi atau keajengan suatu alat ukur atau tes instrumen dalam mengukur sesuatu. Artinya, suatu instrumen dikatakan reliable jika memberikan hasil yang tetap atau hampir sama ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Ada beberapa pendapat tentang pengertian reliabilitas. Yang pertama,
menurut Suharsini Arikunto. Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan suatu instrumen sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Yang kedua, menurut Anna Sudijono, reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu tes dapat memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berulang kali. Yang ketiga, menurut Sugiono, reliabilitas adalah derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Dan yang terakhir, menurut Nana Sujana, reliabilitas berhubungan dengan ketepatan hasil penilaian yang relatif sama jika dilakukan berulang-ulang. Jadi dapat disimpulkan, reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil. Jika suatu tes dilakukan beberapa kali dan hasilnya relatif sama, maka tes tersebut reliable. Selanjutnya, yang kedua, jenis-jenis reliabilitas. Ada 5 jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas tes ulang atau tes retest reliability. Reliabilitas ini mengukur kestabilan hasil tes dari waktu ke waktu. Tes yang sama diberikan kepada kelompok yang sama 2 kali pada waktu yang berbeda. Hasil kedua tes dibandingkan. Jika hasilnya hampir sama, maka reliabilitasnya tinggi. Contohnya, siswa mengerjakan tes matematika hari ini. Kemudian seminggu lagi diulang untuk mengerjakan tes yang sama. Jika nilainya tidak jauh berbeda, maka tes tersebut reliable. Selanjutnya, yang kedua, reliabilitas bentuk paralel atau parallel form reliability. Mengukur konsistensi antara dua versi tes yang berbeda tetapi setara. Seperti contohnya, ada 2 soal, misalnya form A dan form B dengan tingkat kesulitan yang sama. Kedua tes diberikan ke kelompok yang sama, hasilnya dibandingkan. Contohnya, 2 paket soal ujian matematika berbeda. Jika hasil siswa di kedua paket mirip, maka reliabilitas tinggi. Yang ketiga, reliabilitas konsistensi internal atau internal konsistensi, di mana mengukur konsistensi antar butir soal dalam satu tes. Dilihat apakah semua soal dalam tes mengukur hal yang sama. Biasanya dihitung dengan rumus seperti Cronbach-Alpha, Crowder-Richardson, atau KR20 dan KR21. Contoh, tes matematika harus semua soal mengukur kemampuan matematika. Jika soal saling konsisten, maka reliable. Yang keempat, reliabilitas antar penilaian atau inter-rata reliability, di mana mengukur kesamaan penilaian antara beberapa penilai. Digunakan pada tes subjektif, yaitu esai dan wawancara. 2 atau lebih penilai menilai jawaban yang sama. Jika hasil penilaiannya mirip, maka reliabilitas tinggi. Contoh, 2 guru menilai 1 kekurangan siswa. Jika nilainya hampir sama, maka reliable. Dan yang terakhir, reliabilitas stabilitas atau stability reliability. Hampir sama dengan tes ulang, yaitu mengukur kestabilan hasil dalam jangka waktu tertentu, menunjukkan apakah tes memberikan hasil yang tetap dari waktu ke waktu. Biasanya termasuk dalam konsep tes retest, tetapi lebih menekankan kestabilan. Contoh, tes IQ dilakukan beberapa kali. Jika hasilnya tetap, maka stabil atau reliable. Selanjutnya yang ketiga, kriteria, di mana terdapat rumus dan tabel kriteria. Yang pertama, rumus reliabilitas, di mana R11 sama dengan N dibagi N kurang 1 dikali 1 dikurang sigma kuadrat I dibagi dengan sigma kuadrat T. Yang kedua, tabel reliabilitas, di mana reliabilitasnya R11 besar dari 0,80 dan kecil sama dari 1,00, maka kriterianya sangat tinggi. Lalu R11 besar dari 0,60 kecil sama dari 0,80, maka kriterianya tinggi. Lalu R11 besar dari 0,40 kecil sama dari 0,60, maka kriterianya sedang. Lalu R11 besar dari 0,20 dan kecil sama dari 0,40, maka kriterianya rendah.
Dan yang terakhir, R11 besar dari 0,00 dan kecil sama dari 0,20, maka kriterianya sangat rendah. Demikianlah penjelasan dari kami terkait materi men-skor, menilai, penilaian acuan patokan atau PAP, dan penilaian acuan normal atau PAN, analisis soal, validitas, dan reabilitas.